Bab 46. Terpaksa jadi istri pengganti. Nampak 3 orang pria tengah berdiri dengan memakai style yang berbeda-beda. Mereka adalah Andra, Marvel dan Hansen. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri sekarang, ada 4 orang polisi berpakaian bebas. Satu di antaranya adalah seorang polisi wanita. Mereka sengaja menyamar agar tidak mengundang perhatian para warga lain di area perumahan itu. Bahkan mobil mereka juga terparkir terpisah. Sebelumnya Andra sudah meminta Hansen untuk mencari tahu tentang keberadaan Soraya terlebih dahulu. Andra juga datang menemui Marvel di kantor sahabatnya itu siang tadi. Dia meminta bantuan pada Marvel supaya ikut dalam misi penangkapan Soraya malam ini. Hansen berjalan masuk lebih dulu melewati pintu gerbang diikuti oleh Marvel di belakangnya. Kebetulan pintu gerbang itu belum digembok karena tadi Soraya dan Roni memang sedang menunggu tamu yang akan membeli rumah itu. Bahkan Soraya lupa tidak mengunci pintu depan karena kabut gairah sudah merasuk dalam dirinya dan Roni. Sehingga mereka berdua ingin segera menuntaskannya. Di belakangnya, Andra bersama 2 orang polisi mengikuti di belakang, sementara 2 polisi lainnya menunggu di depan rumah itu untuk berjaga-jaga. Rumah itu nampak sepi. Marvel dan Hansen mengedarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan. Mereka melihat baju-baju yang berserakan di lantai. Diikutinya arah baju-baju itu sampai menuju ke salah satu ruangan di rumah itu. Terdengar suara berisik dari dalam sana. "Biar kami saja yang mendobrak pintu itu," ujar salah satu polisi dengan suara pelan. Polisi itu memegang sebuah pistol di tangannya untuk berjaga-jaga. "Tidak masalah, Pak. Biar kami saja yang mendobrak pintunya," ucap Marvel. Hanya mendobrak pintu saja, bagi Marvel itu adalah hal kecil. Kemudian Marvel dan Hansen segera memposisikan dirinya berdiri berjejer di depan pintu. Dengan sekali tendangan, mereka berdua mampu membuka pintu itu hingga terbuka lebar. Dan nampaklah pemandangan elok yang mampu membuat 2 pria itu panas dingin. Marvel dan Hansen sama-sama membalikkan tubuh mereka ke samping. Mereka berdiri dengan saling memunggungi. "Ya ampun, Andra. Tega banget sih kamu kasih tugas yang beginian." Marvel mengelus dadanya, mencoba mengatur nafasnya. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Benar Tuan Marvel, nasib jadi jomblo ya begini ini," sahut Hansen yang juga mulai berkeringat dingin. "Punyaku mulai cenat-cenut, Sen," sambung Marvel lagi. "Sama, saya juga." Sementara itu Soraya dan Roni nampak sangat terkejut sekali melihat kehadiran 2 pria itu yang begitu tiba-tiba. Mereka segera melepaskan peni-4 tuan mereka dan menarik selimut untuk menutupi tubuh polos mereka. Para polisi mulai bertindak. Mereka berjalan masuk ke dalam kamar melewati Marvel dan Hansen yang masih berdiri mematung. 2 polisi lainnya yang tadi berjaga di depan kini sudah ikut masuk ke dalam kamar itu. Andra mendekati Marvel dan Hansen. Dia segera memalingkan wajahnya saat melihat mama mertuanya, dengan pria selingkuhannya yang dalam keadaan setengah tel 4 jang di atas R4 jang. Beruntung tadi dia tidak menuruti kemauan Luna saat istrinya itu merengek ingin ikut. Luna pasti akan sangat sedih jika melihat apa yang sudah terjadi di dalam sana. "Heh brongsek. Siapa yang menyuruh kalian masuk ke sini?" Soraya berteriak dengan keras saat melihat 4 orang datang mendekat ke arahnya. Andra memilih meninggalkan tempat itu dan menyerahkan semuanya pada polisi.
Kini Andra bersama dengan Marvel dan Hansen tengah menunggu di depan rumah itu. Sementara para polisi masih berada di dalam untuk mengurus Soraya dan Roni. Sebuah mobil datang dan berhenti tepat di depan pintu gerbang. Nampak Felicia dan Damar turun dari dalam mobil itu. Dua orang itu bergegas masuk dan menghampiri Andra, Marvel dan Hansen. "Nak Andra, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kami disuruh untuk datang kemari?" Damar merasa sangat bingung karena tadi dia hanya mendapatkan telepon dari Andra yang memintanya untuk datang ke alamat itu. "Maaf, Pak. Tapi Andra harus melakukan semua ini. Sebaiknya Papa lihat saja apa yang terjadi di dalam." Felicia langsung berlari masuk ke dalam rumah itu tanpa mendengarkan penjelasan dari Andra lagi. Sekujur tubuhnya terasa beku saat melihat mamanya sedang berada di atas ranjang bersama dengan seorang pria yang jauh lebih muda. Dua orang itu sama-sama telanjang. Felicia sudah bisa menebak apa yang terjadi sebelumnya. Jadi, apa yang aku lihat waktu itu adalah benar. Jika Mama sudah berselingkuh. Batin Felicia. Air mata Felicia lolos begitu saja melihat perbuatan tidak senonoh mama kandungnya sendiri. Soraya nampak sangat kaget sekaligus sedih, saat melihat Felicia berjalan dengan gontai masuk ke dalam kamar, sedang menuju ke arahnya. Dia merasa sangat malu sekali karena Felicia harus melihat dirinya dalam keadaan seperti sekarang. "Felicia, sayang. Mama bisa menjelaskan Soraya tidak melanjutkan kata-katanya saat sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Bibir Felicia nampak bergetar hebat. Dia menatap jijik pada Soraya dan Roni secara bergantian. "Feli malu, Ma. Feli malu punya mama seperti Mama. Lebih baik Feli tidak pernah dilahirkan saja daripada harus memiliki mama berkelakuan bejat seperti kamu." Nafas Felicia nampak bergerumu hebat, tangisannya terdengar semakin keras. Hatinya terasa begitu teramat sangat sakit melihat kelakuan mamanya yang sangat menjijikkan. Damar yang sejak tadi mematung di ambang pintu pun segera berlari masuk dan memegangi Felicia dari arah belakang saat putrinya itu hampir kehilangan keseimbangan. "Soraya, keterlaluan kamu." Damar menatap kesal pada Soraya. Dia mencoba menahan air matanya supaya tidak terjatuh. Sebenarnya Damar sudah curiga jika Soraya berselingkuh di belakangnya, namun selama ini dia tidak bisa membuktikannya. Dia bertahan hidup dengan Soraya semata-mata karena Elina dan Felicia. Namun semakin kesini kelakuan Soraya semakin menjadi-jadi. Wanita itu sering keluyuran dan tidak pulang. Soraya juga sering menghambur-hamburkan uang. Andra kembali masuk ke dalam bersama dengan Marvel dan Hansen. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada Damar dan Felicia. "Pa, ada yang harus Papa ketahui lagi tentang Mama Soraya. Ini adalah tentang kematian istri pertama Papa, yaitu Mama Dania," ucap Andra. "Dania? Kenapa dengan kematian Dania?" tanya Damar penasaran. Andra tidak menjawab, dia meminta Hansen untuk memutar rekaman percakapan Soraya dan Roni kemarin. Damar nampak terkejut sekaligus marah sekali saat mendengar isi rekaman itu. "Kurang ajar. Jadi kamu yang sudah mencelakai Dania sampai dia meninggal." Damar mendekati Soraya dan mencekik leher wanita itu dengan kuat, hingga mata Soraya melotot seperti ingin keluar dari tempatnya. Damar merasa sangat marah dan jijik sekali dengan wanita yang masih berstatus sebagai istrinya itu. Andra dan Marvel segera memegangi tangan Damar sebelum Soraya benar-benar kehabisan nafas. Mereka membawa Damar berdiri menjauh dari Soraya.
Wanita itu merasa sedikit lega saat tangan Damar terlepas dari lehernya. Dia memegangi lehernya dan terbatuk-batuk. "Pak, sebaiknya kita serahkan semuanya pada polisi. Jangan mengotori tangan Papa dengan membunuh Mama Soraya. Apa Papa tidak kasihan pada Luna dan Felicia? Mereka berdua masih membutuhkan sosok seorang ayah." Andra mencoba menenangkan Damar. Malam ini Damar terpaksa harus melihat langsung kejadian memalukan istrinya. Damar menekuk kedua lututnya dan bersimpuh di atas lantai. Air mata mulai membanjiri wajahnya. Begitu besar dosa yang sudah dia lakukan pada Dania dan kedua putrinya, Elina dan Luna. Menyesal sekarang pun rasanya sudah terlambat. Dia tidak akan pernah bisa membawa Dania dan Elina kembali dalam hidupnya. Bab 47. Setelah memakai pakaian lengkap, Soraya dan Roni digiring keluar. Kedua tangan mereka diborgol dan mulut mereka dilakban supaya tidak terus berteriak, dan mengundang perhatian para warga lain untuk datang ke rumah itu. Sebuah mobil berwarna hitam sudah menunggu di depan rumah itu. Soraya dan Roni dibawa masuk ke dalam mobil dan dibawa meninggalkan tempat itu. Felicia terus menangis di pelukan papanya. Wanita itu tidak bisa berkata-kata lagi, dia merasa sangat kecewa sekaligus malu gara-gara kelakuan mamanya. Sebagai seorang ibu, Soraya merupakan sosok ibu yang baik untuk Felicia. Dia selalu mengutamakan kebahagiaan putrinya dan selalu memenuhi semua kebutuhan Felicia tanpa kurang suatu apapun. Soraya selalu menginginkan yang terbaik untuk Felicia. "Pa, Feli mau pergi dulu ya." Felicia menjauhkan tubuhnya dari dekapan sang papa. "Kamu mau pergi kemana, sayang?" tanya Damar sedikit khawatir dengan keadaan mental putrinya. Felicia tidak menjawab, dia berlari pergi ke arah mobilnya dan segera memasukinya, melajukan mobilnya pergi meninggalkan tempat itu. Saat ini dia butuh waktu untuk sendiri. Merenungi apa yang baru saja terjadi. Semua ini tidak mudah bagi Felicia. "Pa, biarkan saja Felicia pergi. Dia butuh waktu untuk bisa menerima semua ini," ucap Andra saat Damar ingin berlari mengejar Felicia. Kemudian Andra menatap pada Marvel dan memberikan kode pada Marvel untuk mengikuti mobil Felicia. Dalam keadaan seperti ini wanita itu pasti tidak akan fokus menyetir. Andra tidak mau sesuatu sampai terjadi pada Felicia. Biar bagaimanapun Felicia adalah satu-satunya saudara yang dimiliki oleh Luna sekarang. "Kok aku sih, Andra? Kenapa gak si Hansen aja?" protes Marvel yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Andra. Marvel mendengus kasar, iya. Aku aja terus." Akhirnya Marvel menuruti kemauan Andra. Dia bergegas naik ke dalam mobilnya dan mengejar mobil Felicia sebelum mobil wanita itu melaju semakin jauh. Dalam hal ini Andra bisa mengandalkan Marvel. Sahabatnya itu sangat pandai dalam meluluhkan hati seorang wanita. Mungkin dengan adanya Marvel, Felicia akan merasa terhibur dan tidak terlalu larut dalam kesedihannya. Setelah memastikan Marvel pergi menyusul Felicia, Andra meminta Hansen untuk mengantarkan Damar pulang ke rumahnya. Sementara Andra sendiri langsung pulang menuju kediaman keluarga Harrison. Dia tahu Luna pasti sudah menunggunya dengan perasaan cemas dan khawatir. Karena sejak tadi Andra sengaja mengabaikan panggilan dan pesan masuk dari istrinya itu. Begitu mobil Andra memasuki halaman rumahnya, Luna yang mendengar suara mobil suaminya pulang langsung berlari keluar rumah.
disusul oleh Devina dan Tuan Antonio di belakangnya. Mereka ingin mendengar dari Andra tentang kabar penangkapan Soraya. Kak, apa yang terjadi? Bagaimana dengan Papa dan Kak Felicia? Dengan nafas tersengal-sengal Luna langsung menyerbu Andra dengan pertanyaan. Dia begitu mengkhawatirkan keadaan Papa dan kakak tirinya. Bukannya menjawab, Andra malah memeluk tubuh istrinya itu dengan sangat erat. Lidahnya begitu keluh untuk menceritakan apa yang dia lihat tadi antara Soraya dan pacar berondongnya. Suara isakan Luna mulai terdengar. Aku tahu, Papa dan Kak Felicia pasti sangat kecewa sama Mama Soraya. Kenapa Mama Soraya tega sekali mencelakai mamaku sampai Mama meninggal? Luna semakin membenamkan wajahnya di dada suaminya. Air matanya membasahi jaket yang dipakai oleh suaminya. Andra mengusap lembut rambut Luna. Besok kamu bisa pergi mengunjungi rumah papa kamu. Semuanya pasti akan baik-baik saja, jangan khawatir. Andra semakin mempererat pelukannya, menciumi rambut istrinya berkali-kali. Tuan dan Nyonya Harrison hanya menatap iba pada putra dan menantunya itu. Mereka tidak ingin bertanya sekarang pada Andra tentang apa yang sudah terjadi dengan Soraya. Mereka tidak ingin membuat Luna semakin bertambah sedih. Marvel segera menghentikan mobilnya dan bergegas turun. Dia berjalan menghampiri Felicia yang sedang berdiri menatap gelombang air pantai di malam ini. Sinar bulan purnama menjadi penerang di malam yang gelap berkabut kesedihan itu. Sejak tadi Felicia tidak berhenti menangis, bahkan matanya mulai nampak sembab. Kedua orang tuaku sudah bercerai sejak aku berusia 10 tahun. Aku tidak pernah merasakan bagaimana hangatnya sebuah keluarga yang utuh. Marvel membuka obrolan. Saat ini dia sudah berdiri di samping Felicia. Marvel menatap Felicia, wanita itu masih nampak terdiam dengan tatapan lurus ke depan. Itulah sebabnya aku suka gonta-ganti pacar. Semua itu hanya untuk menghibur diri dan supaya aku tidak merasa kesepian. Felicia menatap Marvel. Untuk apa menceritakannya padaku? Marvel nampak tersenyum tipis. Dalam keadaan sedih, Felicia masih saja bersikap ketus padanya. Supaya kamu tidak merasa bahwa kamulah satu-satunya orang yang paling menderita di dunia ini, Vel. Setiap orang memiliki cobaan hidup mereka masing-masing. Harusnya kamu bersyukur karena mama kamu sudah ditangkap, jadi dia tidak terus-terusan melakukan perbuatan dosa di luar sana. Felicia menatap kagum pada Marvel, baru kali ini dia melihat Marvel sebagai sosok yang berbeda. Pria itu nampak jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Ngapain lihat-lihat? Aku ganteng ya? Ucap Marvel sambil menaik turunkan kedua alisnya. Cih, pede banget sih. Felicia segera memalingkan wajahnya dari Marvel. Dia mengusap air mata yang membasahi wajahnya dengan kedua tangannya. Becanda kali, Vel. Marvel mengacak-acak rambut Felicia dengan gemas. Lalu dia melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan hampir pukul 12 malam. Marvel kembali menatap Felicia. Aku anterin balik ya, Vel. Mobil kamu nanti biar orangku aja yang ambil. Ini sudah larut malam soalnya. Gak tega aku lihat cewek pulang sendirian malam-malam begini. Felicia tidak menjawab, dia segera menahan pergelangan tangan Marvel saat pria itu hendak membalikkan tubuhnya. Malam ini, bolehkah aku menginap di tempatmu?